Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fatimah. Saya dari 107. Di sini saya akan menyampaikan resume dari flora dan fauna endemik yang berada di Kalimantan Timur yang sudah saya pilih. Floranya itu bunga anggrek hitam dan faunanya burung enggang. Saya akan membacakan resume flora anggrek hitam yang sudah saya tulis sebelumnya. Anggrek hitam yang memiliki nama ilmiah Cologain pandurata adalah spesies anggrek yang hanya tumbuh di daerah tertentu di Pulau Kalimantan. Anggrek hitam dijadikan sebagai maskot flora di Provinsi Kalimantan Timur karena keindahannya dan keunikannya. Tumbuhan ini hidup bergerombol membentuk rumput. Keberadaan anggrek hitam yang semakin menurun dan terancam punah mengakibatkan keberadaannya di alam menjadi langka, dikarenakan pengambilan yang berlebihan dan relatif sulit dilakukan perbanyakan generatif di alam. Karena ukuran biji anggrek yang kecil dan tidak memiliki endosperm, tanaman ini membutuhkan hewan burung atau lebah untuk dapat melakukan penyerbukan dengan baik. Anggrek hitam Kalimantan warna hitamnya itu di kelopak saja, bagian bunga lainnya berwarna hijau. Habitat anggrek hitam biasanya hidup di hutan lembab termasuk di tepian sungai, rawa, hingga dataran rendah dari 1500 mdpl. Anggrek hitam biasa ditemukan menempel di pohon tua atau kayu mati. Umumnya anggrek hitam mekar di antara bulan Maret sampai bulan Juni. Bunga berwarna hijau pucat dengan diameter sekitar 3-7 cm, memiliki kelopak dan sepal dengan saraf-saraf jelas, dan labellum yang umumnya berwarna hijau tetapi terkadang dengan bercak hitam atau coklat. Dan saya akan membacakan resume fauna yang sudah saya pilih, yaitu fauna burung enggang. Saya akan membacakan resume yang sudah saya tulis. Burung enggang atau burung rangkong atau hornbill merupakan satwa dari keluarga Bucerotidae, spesies burung enggang dengan sekitar 14 spesies yang hidup di Indonesia, khususnya Kalimantan. Ciri khasnya adalah paruh besar melengkung dan bertulang pelindung di atasnya yang disebut tanduk, unik bagi burung enggang. Suara mereka sangat keras dan gigih, terdengar hingga beberapa kilometer. Saat musim bertelur, enggang jantan membuat sarang di lubang pohon tinggi. Kemudian sang betina mengaram di dalamnya setelah lubang ditutup dengan lumpur dan dedaunan dengan hanya satu celah kecil untuk diberi makan oleh pejantan. Biasanya burung enggang hidup berpasang-pasangan dan sering berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Burung enggang menyebarkan biji buah melalui kotorannya, sehingga berperan penting dalam regenerasi hutan tropis. Enggang juga diartikan sebagai jelmaan leluhur atau utusan dewa, serta sering muncul sebagai motif ukuran, pakaian adat, dan tari dalam tradisi Dayak. Pola hidup dan fisiknya dihubungkan dengan sifat pemimpin, sayap tebal sebagai pelindung rakyat, suara nyaring kepemimpinan tegas, dan ekor panjang diartikan sebagai kemakmuran bagi masyarakat Kalimantan. Selanjutnya saya akan membacakan jurnal dari fauna yang setelah saya pilih, yaitu fauna burung enggang. Jurnal ini diunggah oleh 17kompasiana.com. Burung rangkong atau burung enggang adalah burung yang terdiri dari 57 spesies yang tersebar di Asia dan Afrika. 14 di antaranya terdapat di Indonesia. Di antara enggang, jenis enggang gading adalah yang terbesar ukurannya, baik kepala, paruh, dan tanduknya yang menutupi bagian dahinya. Enggang gading adalah salah satu dari 14 jenis burung rangkong yang ada di Indonesia dan menjadi Kalimantan Timur. Karena jumlahnya yang semakin sedikit, burung ini termasuk dalam jenis fauna yang dilindungi oleh undang-undang. Binatang yang dilindungi ini pada usia mudanya mempunyai paruh dan mahkota berwarna putih. Sering usianya, paruh dan mahkotanya akan berubah warna menjadi orange dan merah. Ini diakibatkan dari seringnya enggang menggesekkan paruhnya ke kelenjar penghasil warna orange atau merah yang terletak di bawah ekornya. Burung ini menyukai daun ara sebagai makanan favoritnya, tapi tidak jarang juga memakan serangga kecil seperti tikus, kadal, bahkan burung kecil. Burung enggang mempunyai kebiasaan hidup berpasang-pasangan, dan cara bertelurnya merupakan suatu daya tarik tersendiri. Pada awal masa bertelur, burung jantan membuat lubang yang terletak tinggi pada batang pohon untuk tempat bersarang dan bertelurnya burung betina.
Selama mengerami telurnya, sang betina bersembunyi menutupi lubang dengan dedaunan dan lumpur dengan lubang sebagai jendelanya. Kemudian, burung jantan memberi makan burung betinanya melalui sebuah lubang kecil selama masa inkubasi dan berlanjut sampai anak mereka tumbuh menjadi burung muda. Karena itulah burung enggang ini dijadikan sebagai contoh kehidupan bagi orang Dayak untuk bermasyarakat agar selalu mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya dan mengasuh anak mereka hingga menjadi seorang Dayak yang mandiri dan dewasa. Burung enggang bisa bertengger di pohon yang tinggi. Sebelum terbang, enggang memberikan tanda dengan mengeluarkan suara yang keras. Mengedara, kepakan sayap enggang mengeluarkan suara yang dramatik. Burung ini hidup berkelompok sekitar 2-10 ekor di tiap pohon. Terkadang burung terbang bersama dalam jumlah antara 20-30 ekor. Suara enggang ini sangat khas dan nyaring sekali, seakan-akan memanggil sekawannya di balik pohon yang rindang. Musim telurnya dari bulan April sampai Juli, dan anak-anak burung yang lebih besar membantu burung jantan dewasa menyediakan makan bagi burung betina dan anak-anaknya yang baru menetas. Dalam budaya suku Dayak Kalimantan, burung enggang selalu menjadi bagiannya. Mitos dan cerita di balik burung enggang berbeda-beda di setiap daerah. Salah satu mitos tersebut mengatakan burung enggang adalah penjelmaan dari Panglima Burung. Panglima Burung adalah sosok yang tinggal di gunung pedalaman Kalimantan dan berwujud goib dan hanya akan hadir saat perang. Umumnya burung ini dianggap sakral dan tidak diperbolehkan untuk diburu, apalagi dimakan. Bila ada burung enggang yang ditemukan mati, jasadnya tidak dibuang. Bagian kepalanya digunakan untuk hiasan kepala. Rangka kepala burung enggang yang keras bertulang akan tetap awet bentuknya. Hiasan kepala impunan hanya boleh digunakan oleh orang-orang terhormat. Sekian penyampaian saya. Setelah menyampaikan jurnal dan resume yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya harap ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.